Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Dan perikopnya diberi judul, murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai dikubur. Hari ini bertepatan dengan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata pada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak pertanyaan. Apakah penulis Injil itu hidup sejaman dengan Tuhan Yesus? Ya, pastilah. Yohanes, sang penulis Injil, pada bagian awal perikop ini ditulis sendiri, dikatakan demikian, menjadi murid yang lain yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak disebutkan namanya Yohanes, atau penulis Injil tidak mengatakan aku gitu. Kalau dijadikan menjadi aku, misalnya begini. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan aku yang dikasihi Tuhan. Dan aku yang dikasihi, atau dan aku. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi sebenarnya murid yang lain yang dikasihi Yesus itulah yang biasa kita ketahui, kita pahami sebagai Yohanes. Yohanes yang mana? Bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes yang menulis Injil. Lalu pertanyaan tadi apakah terjawab? Iya, pasti terjawab, karena yang menulis sendiri adalah muridnya. Kita perhatikan bahwa Gusti Yesus itu memang ada muridnya, memang mencari muridnya, memanggil murid-muridnya, tidak hanya sahabatnya, tidak hanya saudaranya, tidak hanya tetangga, tetapi benar-benar murid-muridnya yang diajar. Sehingga mereka akan tahu persis apa yang diajarkan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu hidup. Lalu mereka pun bersama-sama. Teristimewa 12 rasul itu pergi kemana saja bersama Tuhan Yesus. Lalu terjawab sudah bahwa penulis Injil itu juga sejaman dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa dipungkiri lagi. Selanjutnya, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saya ulang lagi, kalau dibaca dengan menggantikan nama Yohanes tadi, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Maka berangkatlah Petrus dan aku, atau maka berangkatlah Petrus dan Yohanes itu ke kubur. Nah, ini yang harusnya kita selalu pahami di sana. Lalu murid yang lain itu sudah diketahui bahwa itu adalah memang penulis Injil. Nanti pada suatu saat pada bab lain akan dijelaskan oleh Yohanes sendiri, itu aku gitu. Tapi nanti mungkin ada waktunya sendiri. Selanjutnya, maka tibalah Simon menyusul dia.
Yohanes tidak masuk, lalu disusul oleh Simon, karena mungkin Yohanes itu lebih muda dari Simon, lalu larinya lebih cepat. Nah, maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Murid yang lain atau Yohanes itu mempercayai setelah melihat sampai ke dalam, sampai oh ini kain kafannya, oh ini kain peluhnya. Lalu menyadari bahwa Tuhan Yesus memang tidak ada di situ. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada tulisan semacam ini, ada keterangan semacam ini, ada kesaksian seperti ini. Kenapa ya banyak orang yang tidak percaya? Yohanes mengatakan di dalam bagian ini, maka masuklah juga murid yang lain, atau saya katakan, maka masuklah juga Yohanes, atau bisa dikatakan, maka masuklah juga aku yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan aku melihatnya dan percaya. Itu saksinya bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburnya, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kenapa banyak orang yang tidak percaya itu? Mencari-cari pertanyaan-pertanyaan atau mencari hal-hal yang remeh-temeh yang sebenarnya tidak bermanfaat, yang sebenarnya sudah terjawab. Bagaimana mungkin semuanya itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tipu menipu? Ketika sekali berbohong, maka kebohongan itu akan berkelanjutan terus. Sekali menipu, maka akan menipu terus dan terus dan terus sampai hari ini. Itu masih terjadi di masyarakat kita. Apakah kesaksian Yohanes ini masih belum cukup untuk bisa dipercaya? Pertanyaan selanjutnya lalu akan dikatakan, itu kan sebenarnya sudah banyak dipalsukan atau banyak palsunya. Loh, bagaimana kamu tahu bahwa itu palsu ketika kamu juga tidak tahu persis yang asli dan yang bukan asli? Yang palsunya seperti apa, yang aslinya seperti apa? Padahal di dalam gereja Katolik secara tradisi semuanya sudah clear, semuanya sudah jelas. Ini bukunya, ini perkamennya, ini bukti-bukti aslinya. Lalu sampai kepada kita, sampai di telinga kita, dan kita hari ini memang masih mengajar, masih menginginkan orang lain untuk mengetahui, memahami, dan akhirnya nanti mengimani Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah diberikan kesaksiannya oleh Yohanes, sang penulis Injil itu. Amin. Berkah dalam.